Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa rasulillah wa habibillah sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faya ibadallah wa ya ummata rasulillah sallallahu alaihi wasallam, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ittiba'i sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam la'allakum tuflihun. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama ana rahmatun muhdah. Wa qala aydan, man la yarham la yurham. Wa qala aydan, irhamu man fil ard yarhamukum. Wa fi riwayatin yarhamkum man fis sama. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat yang sangat dicintai dan sangat dimuliakan, mustami'in mustami'at, para pendengar, para pencari ilmu Allah dan Rasulnya, para pencari ridha Allah dan ridha Rasulnya, para pencari petunjuk Allah dan Rasulnya, para pencari kasih sayang Allah, keberkahan dari Allah, anugerah-anugerah Allah, dan juga kasih sayang Rasulnya, keberkahan Rasulnya dan anugerah-anugerah Rasulnya, para pencari pertolongan Allah dan syafaat Rasulnya, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hamba-hamba Allah, para pecinta, para pengagum, para rindu, para pemuji, para pentaat
Allah dan Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang sangat Al-Fakir cintai, sangat Al-Fakir muliakan, sangat Al-Fakir doakan, dan sangat diharapkan pula doanya. Semoga melalui majelis yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menghujankan kasih sayangnya kepada kita semua, menghujankan ridhonya kepada kita semua, menghujankan ampunannya kepada kita semua, menghujankan pertolongannya kepada kita semua, menghujankan hidayahnya kepada kita semua, menghujankan keselamatan, kebahagiaan dan nikmat kepada kita semua, menghujankan kemuliaan kepada kita semua, menghujankan keberkahan kepada kita semua, baik di dunia kita maupun di alam kubur kita dan juga di akhirat kita, baik untuk kita dan untuk keluarga dan keturunan kita sampai hari kiamat, juga untuk orang tua kita dan leluhur kita yang beriman, dan untuk guru-guru kita dan murid-murid kita sampai hari kiamat, dan untuk semua orang yang kita cintai dan yang mencintai kita, yang kita sayangi dan menyayangi kita, yang ada kaitannya dengan kita, dan orang-orang yang dekat dengan kita, tetangga-tetangga kita, sahabat-sahabat kita, ahli kampung, ahli negeri kita, dan segenap ikhwan-ikhwan kita umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan segenap mukminin mukminat yang beriman semuanya dari zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai hari kiamat. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bisirri asraril Fatihah. Hadirin hadirat yang sangat dicintai, alhamdulillah kita wajib bersyukur kepada Allah bahwa di daerah kita ini telah terwujud majelis yang mulia seperti ini, majelis yang mana kalau orang yang bodoh duduk di majelis seperti ini, lambat laun akan menjadi pintar. Kalau orang yang penuh dengan dosa-dosanya duduk di majelis seperti ini, lambat laun akan sirna semua dosa-dosanya, diampuni oleh Allah. Kalau orang yang hatinya sakit duduk di majelis seperti ini, lambat laun akan menjadi sembuh. Bahkan yang punya penyakit jasmani sekalipun akan sembuh. Kalau orang yang penuh dengan kesulitan, bingung, rasa takut, khawatir, bimbang, duduk di majelis seperti ini akan lenyap semua perasaan itu. Majelis, kalau orang yang duduk di majelis seperti ini tadinya orang yang hina, dia bakal
menjadi orang yang mulia. Kalau orang duduk di majelis seperti ini, dia tadinya fakir dengan kasih sayang Allah, kasih sayang Nabi, maka dia akan menjadi orang yang disayang oleh Allah dan oleh Rasulnya. Kalau orang tadinya dimurkai oleh Allah, duduk di majelis seperti ini akan berbalik menjadi orang yang diridhai dan dicintai oleh Allah dan oleh kekasihnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tadinya jauh dari Allah dan Rasul, duduk di majelis seperti ini akan dekat dengan Allah dan Rasulnya. Kalau tadinya orang yang hatinya gelap gulita, duduk di majelis seperti ini akan menjadi terang benderang. Yang tadinya orang tidak tahu berbagai faktor penyebab keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan di dunia, di kubur dan di akhirat, duduk di majelis seperti ini, maka dia akan tahu. Sehingga di dalam menentukan langkah dalam hidup ini, betul-betul dia langkahnya mengarah dan menggiring dia, bahkan menggiring keluarganya, menggiring semua ikhwan-ikhwannya kepada keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan yang hakiki dan abadi sampai surga. Hadirin hadirat rahimakumullah, andai kata satu kali majelis seperti ini diadakan, keberkahannya begitu dahsyat, pengaruhnya, efek positifnya begitu hebat. Bagaimana kalau bisa setiap waktu? Bagaimana kalau bisa setiap hari? Bagaimana kalau bisa setiap saat? Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, melalui para pengurus majelis muwasalah baina ulama'il muslimin dan juga kekompakan kerjasama yang baik dengan para tokoh masyarakat, dengan para ulama setempat, daerah, MUI, dan juga dengan pemerintah daerah dari tingkat bawah sampai tingkat atas, dari semua aparatur pemerintahan, baik TNI-nya maupun Polri-nya, dan juga dengan siswa-siswi, dengan pemuda-pemudi Karang Taruna, dan juga keluarga masjid dan majelis-majelis ta'lim. Alhamdulillah terbentuk pelan-pelan majelis-majelis seperti ini, majelis silaturahmi kita. Alhamdulillah berkumpul dari banyak kecamatan di malam ini. Bersyukurlah kita bahwa tempat ini sudah mendapat keberkahan dari banyak orang-orang soleh. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah pula di sini ada rencana, insya Allah kita punya rencana ingin punya pesantren di sini. Kita punya rencana ingin punya tempat pendidikan yang serius bagi anak-anak cucu-cucu kita, di mana nanti suatu hari akan melahirkan para ulama-ulama Allah, akan melahirkan para wali-wali Allah, akan melahirkan orang-orang soleh, orang-orang besar di sisi Allah. Amin. Alhamdulillah. Hadirin hadirat rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa Nabi kita adalah Nabi yang oleh Allah diposisikan menjadi rahmatan lil alamin.
disaksi oleh Allah dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Nabi kita oleh Allah diposisikan menjadi makhluk terunggul, teragung, terpuji, tersuci, terwangi, terdepan, tersempurna, terterang, diposisikan oleh Allah, tercinta, terdekat, terhebat, terajaib. Itulah Nabi kita. Kalau berbicara tentang mukjizat para rasul, tidak ada mukjizat yang paling hebat terkecuali mukjizat Rasulullah. Kita dengar Nabi Musa punya mukjizat bisa membelah laut, tapi kita mukjizat membelah apa? Membelah bulan. Bayangkan, kita tanggung-tanggung ya. Nabi Musa belah laut. Laut itu juga lautnya bukan laut yang laut Atlantik, bukan waktu dulu Nabi Musa itu. Lautnya sudah mulai pinggiran, sudah selat lautnya itu. Ya. Rasulullah belah apa? Belah bulan. Kalau Nabi Musa dulu pernah mengeluarkan air dari batu, disebut dalam Quran, "Fanfajarat min husnata asyrata 'aina wa la'alima kullu nasin masyrabahum." Ada 12 keluar. Itu batunya sebesar bola apa? Glitter tuh. Ya. Nah, itu ada lubang-lubang 12 taruh di tanah. Itu dipukul oleh apa? Tongkat Nabi Musa. Itu dipukul oleh tongkat. Loh, sambil memohon kepada Allah Ta'ala, langsung keluar air. Nah, sampai 12 kompi ya, prajurit beliau bisa minum dari sana. Selesai baru hilang lagi itu air. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi dengan kira-kira 1.500 sahabat beliau. Dari 1.500 bukan jumlah sedikit. Nah, sahabat beliau nggak punya air buat minum, buat wudhu. Bagaimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada salah seorang sahabat, barangkali ada yang masih punya air sedikit saja. Akhirnya ada sahabat yang masih punya air, bawa mangkok. Langsung Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam mangkok itu, yang di dalamnya ada air sedikit. Masukkan telapak tangannya, langsung diangkat. Begitu diangkat, keluarlah air dari sela-sela jari jemari Rasulullah SAW, dan mengenyangkan 1.500 sahabatnya. Penuh kompan-kompan kulitnya, garibah-garibahnya. Wudhu ibunya dari air tersebut. Air yang keluar bukan dari batu. Kalau dari batu masih terbiasa. Kalau air keluar dari batu, apalagi batunya nempel di tanah, ini enggak. Air keluar dari antara urat, daging, darah, tulang. Subhanallah. Jadi jelas mukjizat Nabi lebih hebat. Mukjizat Nabi lebih hebat. Kalau dengar kita Nabi Sulaiman memahami bahasa apa? Bahasa hewan. Memahami bahasa hewan. Nabi kita bukan memahami bahasa hewan. Hewannya bisa dibikin bicara bahasa Arab. Sehingga para sahabat yang dengar semua mendengar. Ada yang lebih dari itu. Apa? Pohon kurma yang sudah mati. Bagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari, terjadi pohon kurma yang sudah mati, yang biasa dijadikan kursi kalau khutbah Jumat, yang cuma kuda-kuda doang, kan sudah mati pohon kurmanya. Ada sahabat tukang mebel bikinkan kursi buat duduk kalau
kalau khutbah itu yang itu disingkirkan di luar masjid. Pas beliau khutbah, lagi tengah-tengah khutbah, terdengarlah muncul suara isak tangis yang menggemparkan para sahabat yang lagi mendengarkan khutbah. Rasulullah berhenti khutbahnya. Ini tangisan siapa? Yang sangat sedih sekali tangisannya. Terharu semua sahabat. Rasulullah turun dari mimbarnya. Ini di tengah-tengah khutbah terjadi. Turun. Begitu turun dari mimbarnya, Rasulullah menghampiri kursi yang sudah disingkirkan itu, yang dibikin dari pohon kurma. Bayangkan, ternyata suara isak tangis itu muncul dari pohon kurma itu yang sudah jadi kursi itu, yang sudah jadi bangkai, yang sudah mati. Bayangkan, sahabat semua menyaksikan. Lalu apa yang terjadi? Itu kursi ngomong dengan bahasa Arab yang fasih. Para sahabat mendengar semuanya. Ternyata kursi tersebut menangis sedih karena ingin selalu berdampingan dan bersentuhan dengan junjungan alam semesta, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kan punya kursi baru. Lalu Nabi menawarkan kepada pohon kurma tersebut, kepada kursi lama tersebut, aku pilihkan kepada kamu dua pilihan. Yang pertama, kamu dihidupkan lagi di sini, di dunia. Lalu kamu berbuah, dan buah kamu dimakan oleh kedua kelompok, yang beriman dan yang kafir. Atau kamu sekarang tidak apa-apa, kamu tidak diduduki oleh aku, tidak dipakai oleh aku. Tapi aku berjanji nanti yang kiamat kamu akan dihidupkan lagi di surga bersamaku. Lalu kamu berbuah dan buahmu hanya dimakan oleh orang-orang yang mukmin saja dan ahli surga. Lalu itu pohon kurma memilih yang kedua. Maka dipeluk pohon kurma tersebut oleh Rasulullah SAW dan berhentilah suara isak tangis pohon kurma tersebut. Saya jadi katakan, andai kata Nabi tidak memberikan syafaat, tidak menjanjikan kepada pohon kurma yang terbaik, yaitu nanti yaumul qiyamah akan dihidupkan kembali, dan pohon kurma andai kata tidak dipeluk oleh Nabi, maka isak tangisnya akan terus terdengar oleh semua orang sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Bukan cuma memahami bahasa pohon dan pohonnya sudah mati, ternyata berbahasa juga. Rasul itu bisa menjadikan pohon yang sudah mati jadi bisa ngomong seperti halnya manusia. Bagaimana kita dengar riwayat biawak yang mengucapkan dua kalimat syahadat di dalam kitab Dalailun Nubuwah, tanda-tanda kenabian beliau, di mana ada biawak, yang biawak tersebut hasil diburu oleh salah seorang pemimpin satu kampung yang kafir, yang sangat membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terjadi di Madinah. Lalu begitu melewati majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berkumpul dengan para sahabatnya, orang tersebut memanggil-manggil Rasul dengan panggilan yang tidak sopan dari luar, sambil mengejek, memperolok-olok Nabi. Muhammad sini. Kaget semua sahabat, kok ada orang yang manggil dengan yang tidak sopan dari luar. Sayyidina Umar bin Khattab mau mencabut pedang, mau memenggal kepala orang itu. Rasulullah mengisyaratkan supaya Sayyidina Umar tidak ikut campur, diam dan sabar semua sahabat. Rasulullah keluar dari majelis. Ada apa? Kata Rasulullah. Jadi Muhammad, kamu kan ngaku-ngaku jadi utusan Allah. Menurut kamu kan Allah itu yang menciptakan alam semesta, yang maha kuasa itu. Nah, ini saya bawa biawak nih. Berarti biawak juga ciptaan Allah kan?
Nah, sekarang kalau kamu benar utusan Allah dan Allah Maha Kuasa, saya ingin tahu, bisakah ini biawak ini bersaksi bahwa kamu adalah utusan Allah? Ibu lemparkan biawak tersebut di hadapan Rasulullah. Coba bikin sahabat itu menyaksi kepada kerasulanmu kalau kamu benar. Saya ingin dengar. Bagaimana sahabat-sahabat kaget semuanya mendapat tantangan dari orang tersebut kepada junjungan para sahabat, kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar marah. Begitu Sayyidina Umar marah, mau menghampiri itu dan mau memenggal kepala orang tersebut, Rasulullah memberikan isyarat Sayyidina Umar harus diam, bisa menahan amarahnya. Nah, semua tidak tahu apa yang akan terjadi. Lalu Rasulullah SAW menghampiri biawak tersebut. Lalu Rasulullah memandang biawak tersebut dan bertanya dengan bahasa Arab yang fasih kepada biawak tersebut. Rasulullah bertanya, wahai biawak, man ana? Wahai biawak, siapa aku? Begitu biawak ditanya, biawak langsung ngomong dengan bahasa Arab yang fasih, didengar oleh para sahabat, dan orang itu pun juga mendengarnya. Orang itu kaget, memandang tidak ngedipkan matanya dengan penuh kekagetan. Kenapa? Biawak ngomong. Kata biawak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, adalah utusan Allah. Tidak cukup sampai situ ucapan biawak. Lalu biawak meminta kepada Nabi syafaat yaumul kiamah. Allah, ini siapa? Ini biawak. Bayangkan, ini biawak. Jadi kalau kita dengar Nabi Sulaiman ngomong dengan burung hudhud, atau Nabi Sulaiman menghakimi hewan, itu sahabat-sahabatnya tidak mendengar hewan itu ngomong dengan bahasa manusia. Enggak, cuma Nabi Sulaiman memahami bahasa hewan begitu. Nabi-nabi kita apa? Bukan cuma hewan, dan bukan cuma memahami, tapi mampu menjadikan hewan itu bisa ngomong seperti halnya omongan manusia. Bukan cuma hewan, tapi makhluk hidup. Apa? Makhluk tak hidup. Bukan cuma manusia. Apa tadi? Pohon kurma yang sudah mati. Terjadi juga ada pohon yang masih hidup. Pernah ngomong kepada Nabi, sehingga sampai sekarang di Makkah itu ada masjid pohon, namanya Masjid Syajarah. Itu ceritanya orang-orang kafir lagi berkumpul, lalu salah satu daripada mereka memperolok-olok Nabi, lalu meminta kepada Nabi, kalau kamu betul sebagai utusan Allah, nih pohon ini coba supaya ngomong sama kamu, panggil sama kamu, taat gak sama kamu, supaya ngomong sama kamu, kedengaran bahasanya bisa dimengerti oleh kami. Rasulullah berhenti, lagi berdiri itu. Lalu Rasulullah memanggil pohon tersebut. Pohon tersebut akhirnya mengangkat. Pohon tersebut mengangkat akar yang paling besar sampai yang paling kecil. Lalu maju pohon itu. Lalu seperti halnya manusia, seperti sujud di hadapan Rasulullah SAW. Lalu ngomong, kedengaran ucapan seperti ucapan manusia. Suara itu lahir dari pohon tersebut. Pohon tersebut membacakan salam kepada Nabi, beriman kepada Nabi. Lalu Nabi suruh kembali lagi. Lalu pohon tersebut pamit lagi salam kepada Nabi, kembali lagi kepada tempat semula. Nah, tempat tersebut dijadikan masjid. Sekarang namanya Masjid Syajarah. Masjid Syajarah itu masjid yang dekat berhadapan dengan Masjid Jin.
Di Makkah sampai sekarang ada itu sampai sekarang. Bayangkan oleh kita, pohon, ya, ngomong, unta, ngomong, sampai biawak, ngomong, sampai bulan pun ngomong, taat kepada Nabi, disuruh apapun, taat. Bagaimana satu kebun kurma dalam sebagian riwayat hadis, satu kebunan, pohon kurma satu kebunan, bukan satu pohon kurma, satu kebun, berapa ratus pohon kurma. Rasulullah cuma menyuruh seorang sahabat, tolong kepada pohon kurma supaya kesini, panggil sama aku, kata Rasulullah SAW. Aku mau qada hajat. Qada hajat itu bahasa lembutnya di dalam Islam, kalau mau kencing atau mau berak, namanya qada hajat. Walaupun Rasulullah tidak terbukti, tidak ada kencingnya, tidak ada beraknya, sehingga sahabat tersebut membuktikan sengaja di kali itu pasir yang tempat Nabi qada hajat. Maka sahabat bersumpah, aku tidak menemukan apa-apa di kali sengaja di area itu, bekas Nabi qada hajat. Yang aku temukan adalah aroma wangi yang tidak pernah terdapat di muka bumi ini, saking nikmatnya aroma wangi tersebut. Itulah yang disebut qada hajatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sahabat tersebut datang kepada menghampiri kebun kurma. Pohon-pohon kurma, kalian dipanggil oleh Rasulullah. Rasulullah mau qada hajat. Ternyata sekebunan pohon kurma bergerak, sekebunan pohon kurma berangkat berjalan. Seperti halnya maju manusia, ada yang membawa gitu, seperti yang bawa tuh. Akarnya yang paling besar sampai yang paling kecil, tidak ada yang putus. Satu kebunan mengelilingi jasad Rasulullah SAW. Sampai tidak kelihatan jasad Nabi, sampai tidak kelihatan pakaian Nabi. Sahabat tersebut bersumpah, aku jangankan jasad Nabi, ingin melihat pakaian Nabi dikeliling, tidak kelihatan. Saking rapihnya bagaimana pohon kurma menutup dari pandangan orang. Subhanallah. Tidak lama kemudian kembali lagi pohon kurma tersebut ke tempatnya seperti semula. Lalu sahabat tersebut tatkala Rasulullah sudah berangkat mencari bekas qada hajat, jadi tidak menemukan apa-apa. Yang ada adalah aroma wangi yang sangat nikmat sekali, yang tidak pernah ditemukan di muka bumi ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Jadi berbicara apapun Rasulullah terhebat, terajaib, terunggul, sehingga di dalam kisah Isra Mi'raj tidak ada seorang pun nabi, seorang pun rasul, tidak ada satupun malaikat yang berani menjadi imam waktu sholat di Masjidil Aqsa. Siapa yang menjadi imam? Jawab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah imam semua rasul, imam semua nabi, imam semua malaikat. Hatta malaikat Jibril menjadi makmum. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ayat kita. Inilah yang kita ingat malam ini kebesarannya. Inilah yang kita agungkan saat ini. Inilah yang kita dengarkan dongengnya saat ini. Karena keagungannya kita berkumpul, karena keagungannya kita berkorban. Ada yang harta, ada yang tenaga, ada yang tukang masaknya, ada yang bikin panggungnya, ada yang merapikan itu dan ini, ada yang menjadi bansernya. Karena siapa? Karena keagungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berbuat seperti ini, kita mendambakan ingin kasih sayang Nabi, kita mendambakan ingin pertolongan beliau dan di yaumul kiamah. Amin. Siapapun yang terlibat di dalam mengagungkan Nabi, dalam berkhidmat kepada Nabi, di dalam menolong ajaran Nabi, maka pasti akan mendapatkan kasih sayang Nabi dan pertolongan Nabi
di dunia dan di akhirat. Jadi siap kita berkhidmat? Siap berkhidmat kepada Nabi? Siap. Siap kita memperjuangkan ajaran Nabi? Ya. Siap kita mempublikasikan keagungan Nabi? Siap. Alhamdulillah. Ingat kata anak-anak, dah apa atau aku ini, ya? Dah aku mah apa atau, meskipun kita berupaya keras, menggali ilmu, beramal dan sebagainya, yang kita rasakan sholat kita belum benar, ibadah kita belum benar, yang jelas benar itu banyak dosanya. Nah itu benar. Ya apa tuh? Gitu. Dah aku mah apa tuh? Gitu. Ya. Tidak pantas sesungguhnya kalau kita masuk surga itu tidak pantas. Pantasnya kita itu jadi kayu bakarnya api neraka, itu pantas bagi kita. Tapi kan kita tidak mau. Kita tidak akan mampu. Tetap aja kita ingin masuk surga. Apakah masih ada jalan? Orang seperti kita masuk surga, oh masih ada. Apa coba jalannya? Kalau Rasul sayang sama kita, kalau Rasul mau peduli menolong sama kita. Nah, kenapa begitu? Karena Rasul adalah kekasih Allah yang oleh Allah dikasih wewenang bisa menolong siapapun kalau beliau menghendaki. Mau masukkan ke surga tanpa diproses dulu bisa Rasulullah. Ini orang-orang yang jelas-jelas berdosa bisa dimasukkan ke surga oleh Nabi tanpa harus diproses dulu. Malaikat tidak ada yang berani memproses, tidak ada yang berani menghalang-halangi jika ada orang-orang yang oleh Nabi sudah diisyaratkan harus masuk surga. Gak usah diisyarat-isyarat orang ini, masukkan aja ke surga, masuk ke orang ke surga walaupun dia ahli dosa besar. Itulah kehebatan Rasulullah. Catatannya apa? Asal Rasul mau, asal Rasul menyayangi. Ini yang kita cari. Bagaimana Rasul sayang kepada kita, bagaimana Rasul mau menolong kita. Nah, sekarang gimana ya caranya? Caranya kita bagaimana mengambil hati Rasulullah. Rasulullah itu tahu kita melakukan apa sekarang, tahu. Rasulullah melihat apa yang kita lakukan demi siapa. Rasulullah tahu. Kok sampai tidak tidur nih orang Pangalengan, sampai tidak tidur seperti ini, sampai saat ini. Ini ada apa nih? Tidak tidur ini ada apa? Apakah nonton bola? Nonton si Joda? Bukan? Bukan. Gaple? Catur? Bukan. Mikirin bisnis? Bukan. Apa tuh? Sampai mau subuh. Coba. Lagi apa ini? Ini umat Nabi semuanya. Lagi apa ini? Terlibat ini. Pemerintahnya terlibat, masyarakat terlibat, tokoh masyarakat terlibat. Banyak dari banyak kecamatan datang ke sini. Tuanya, mudanya, anak-anak, ada yang bayi di bawah juga. Ada apa ini? Apa Rasul sudah melihat? Apa sudah tahu? Apa Rasul sudah dengar? Apa kalian tidak pernah mendengar Nabi pernah bersabda di waktu hidupnya bahwa kalau beliau sudah ada di alam barzakh, beliau melihat, beliau tahu, beliau mendengar, beliau menyaksikan apa yang dilakukan oleh umatnya. Rasulullah merasa bahagia, memuji kepada Allah tatkala memandang umatnya yang soleh, umatnya yang taat, umatnya yang memperjuangkan ajarannya. Subhanallah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, yang mana Rasul menyaksikannya, ini bisa menjadikan Rasul sayang kepada kita. Kalau Rasul udah sayang sama kita, udah. Kalau Rasul udah ridha sama kita, udah. Meskipun kita manusia yang penuh dengan dosa, asal Rasul udah sayang, kalian ada di titik yang aman. Makanya
usaha kita ini mengagungkan maulid, Isra Mi'raj, memperingati itu, memperingati ini, mengejar-ngejar pengajian seperti ini kesana kemari, kita sebetulnya punya visi misi apa? Visi misi kita bagaimana kita bisa mengambil hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo berbuatlah apa yang bisa kita. Tukang hadroh bikin yang terbaik, vokalnya bikin yang terindah. Para sahabat, para tabiin, wah balap itu berbuat yang terbaik. Para ulama, para wali semuanya yang bikin berjanji. Lihat Imam Busiri, Qasidah Burdah, pokoknya kata-katanya memilih yang terindah, maknanya memilih yang terhebat. Untuk apa? Memuji Nabi. Apa sama tujuannya? Ingin mengambil hati. Apa? Ingin mengambil hati. Ada yang punya beras, saya ini punya beras, saya punya blungkol nih. Siap. Tuh. Demi apa nih? Kita mau mengagungkan Rasul. Ini mengagungkan Rasul, bukan untuk saya. Bukan untuk Rasul, bukan untuk panitia, bukan. Tuh. Siap kalau mengagungkan Rasul, apapun, berapapun, siap. Demi mengambil apa? Hati. Catat nih, demi mengambil hati. Hati siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan catat oleh kita. Kalau kita dulu pernah tidak tidur karena berdosa, kalau kita dulu pernah melek tidak tidur karena kita melakukan hal-hal yang melupakan dari Allah, maka akan terkifarati dosa-dosa yang dulu dengan duduk sesaat seperti sekarang ini demi mengingat mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Maka Al-Fakir sering kali mengatakan kepada umat Islam, siapa yang merasa jadi manusia paling berdosa dan matinya ingin mendapat ampunan Allah, dan kalau dikubur tidak ingin disiksa, ingin mendapat nikmat, dan kalau bangkit dari kubur ingin mendapat nikmat, ingin disambut oleh malaikat dengan sambutan penghormatan, ingin dikumpulkan dengan orang-orang mulia, ingin dikumpulkan dengan Nabi, maka agungkanlah Rasulullah. Duduklah di majelis pengagungan terhadap baginda Rasulullah. Perjuangkan perjuangannya Rasulullah. Berkorbanlah demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatkan oleh kita sebelum kita mati. Niatkan di dalam hati, ya Allah, ya Rasulullah. Tuh, niatkan dalam hati. Apa yang kita perbuat sekarang, apa yang kita perbuat selama ini, apa yang akan kita perbuat, yang akan kita korbankan, niatkan untuk mengagungkan Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita akan bisa mendapatkan kasih sayang baginda Nabi besar Muhammad. Kalau Nabi sudah sayang, Allah sayang. Kalau Nabi sudah ridho, Allah ridho. Kalau Nabi sudah menolong, Allah menolong. Semoga sepulang dari sini semuanya mendapatkan jaminan kasih sayang Nabi, jaminan syafaat Nabi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahagia kita? Bahagia? Jangan sekali-kali kalian merasa kesel, apalagi merasa kapok. Kapok saya ngaji, kedinginan tuh di Pengalengan sampai subuh saya ngaji. Nah, hati-hati, jaga perasaan, hati-hati. Kenapa? Karena pengorbanan ini mulai ini bukan karena panitia, bukan karena kiai, bukan karena penceramah. Saya tidak bisa apa-apa. Enggak. Saya pun juga datang ke sini persis seperti kalian. Dan tidak apa-apa. Saya ingin bagaimana apa yang saya lakukan, apa yang saya perjuangkan ini, bagaimana bisa menggait hatinya Rasulullah. Sama seperti kalian kan. Itu yang diinginkan.
Itu yang diinginkan. Kalian pun juga harus begitu. Ya, harus begitu. Yang dicari apa? Sampai kita kepinginan, sampai kita dicari apa? Sehingga para sahabat mengorbankan segala-galanya. Dicari apa? Coba baik-baik ya. Saya Abu Bakar Siddiq sampai seluruh hartanya semuanya diserahkan kepada Nabi. Kalau kita paling menyerahkan itu ya cuma hak guna pakai aja, tidak sama sertifikatnya, gitu kan? Ya. Lalu kita paling begitu, silakan Pak Kiai kalau mau pakai, tanah saya pakai, rumah saya silakan pakai, tapi sertifikatnya tetap pada saya. Kita kan begitu kan? Sahabat Abu Bakar bukan begitu. Segalanya diserahkan kepada Nabi. Segalanya, semuanya, aset-asetnya semuanya diserahkan kepada Nabi. Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar, kalau segalanya untuk Allah dan Rasulnya, buat kamu apa? Bagaimana jawaban Sayyidina Abu Bakar? Jawabannya sangat indah. Buatku ya Rasulullah cukup aku memiliki Allah dan Rasulnya. Allah ya Rasulullah, buatku cukup memiliki Allah dan Rasulnya. Kalau orang sudah memiliki Allah dan Rasulnya, artinya memiliki segala-galanya di dunia dan di akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. You understand? Yeah. Are you crazy? No. Yes. You balik? Tidak. No. No. Ini lagi cerita tentang rahmatan. Nabi kita itu Nabi yang sangat sayang kepada semua alam semesta. Bapak tadinya mau memperpanjang bahasan ini, bahasan rahmatan lil alamin, namun waktunya tidak cukup. Tapi nanti kan ada lagi acara tenang aja. Ya, yang penting kalian banyak umur, ya, banyak rezeki, biar rezeki kita menjadi sebab kita yang tadinya ini menjadi mulia. Nah, ada orang yang banyak rezeki itu justru menjadi hina. Hidup menjadi capek, pikirannya terkuras, hatinya gelap, pikirannya duit, takut rugi, takut hilang dan sebagainya. Padahal dia mau mati, tidak akan ada yang dibawa oleh dia. Ada orang yang seperti itu, kerjaannya malam sampai larut malam memegang komputer, kalkulator, hitung-hitung, capek, tuh, udah migrain, minum obat terus akhirnya ya, terus udah pagi-pagi bangun lagi, berangkat lagi, cari duit lagi, mikirin duit lagi, nanti pulang sore belum macet dan sebagainya, pulang malam nggak capek lagi, sampai nggak keburu sholat, sampai nggak keburu ngaji pengajian yang lain, pengajian kemana-mana, ilmunya bertambah, barokah bertambah, dosanya semakin hilang, derajatnya semakin tinggi, dengan Allah, dengan Rasul semakin dekat, dia semakin menjadi orang hebat, orang mulia, subhanallah, orang yang punya harapan sepenuhnya keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Padahal mereka bukan orang kaya, mereka orang biasa-biasa saja, bahkan mereka orang miskin, bahkan sepeda pun tidak punya. Ada pengajian dikejar, kasab dikit-dikit, cari uang dikit-dikit, tani dikit-dikit, punya hasil dikit, pakai ngaji, punya motor butut juga, pakai ngaji. Subhanallah. Setelah itu mati. Matinya dalam keadaan seperti itu. Hatinya sudah terang, hatinya sudah tahu kemana arah keselamatan. Tidak salah dalam menentukan langkah. Mati, apa yang ditinggalkan? Sepeda butut. Yang ditinggalkan itu sepeda butut. Punya istri tidak terlalu cantik-cantik amat. Yang ditinggalkan ya istri yang seperti itu. Rumahnya kecil, rumahnya juga nggak bagus, bahkan dia masih kontrak. Kalau dia mati, ya udah, diambil aja sama yang punya. Subhanallah, tidak terlalu banyak hisaban, tidak akan diaudit hartanya,
Seperti di auditnya orang kaya karena ada banyak, yang sedikit pun juga digunakan terus untuk berkhidmah kepada Allah dan Rasul, untuk menyempurnakan iman Islamnya. Subhanallah, mati dia menjadi manusia yang sangat beruntung. Allah, ada orang yang memang orang itu kerjaannya, pikirannya duit terus sampai puyeng, sampai sakit kepala, minum obat terus-terusan, konsumsi obat terus, duit. Ingin sehat, nanti sehatnya buat cari duit lagi. Olahraga supaya apa sehat, buat cari duit lagi. Beli vitamin, terus di vitamin supaya sehat, buat apa? Cari duit lagi. Capek pikirannya begitu. Capek. Padahal hidupnya setiap detik dan menit mendekati ajal terus. Udah punya harta banyak, tanahnya udah luas, sampai merasa tidak cukup. Padahal yang segitu juga nggak dipakai. Rumah yang ditidurin itu tidak semua rumah, tidak semua area. Kasurnya juga tidak semua area kasurnya yang ditidurin. Yang ditidurin ini ya seukuran badannya saja. Yang dimakan tidak sekintal, enggak. Yang dimakan ya sama aja sama orang miskin segitu. Yang dipakai enggak punya baju 10 dipakai 10 enggak? Ya enggak, yang dipakai cuma 1 itu. Subhanallah, mati. Sama mati. Begitu setelah mati, dia meninggalkan banyak harta hasil capek dia, dan harta tersebut akan diaudit oleh Allah. Hatinya waktu sakaratnya tuh di dunia saja ketakutan hartanya hilang. Begitu mau lagi sakaratul maut akan hilang semua hartanya, tidak akan dibawa satupun, akan merasa bingung dan susah. Lalu menghadapi alam kubur yang dia tidak tahu apa-apa, harus bagaimana, harus apa. Akhirnya dia bingung yang luar biasa. Masuk alam kubur, kuburannya gelap gulita, penuh dengan ular. Ular tersebut menjelmaan karena meninggalkan sholat. Penuh dengan api, penuh dengan hal-hal yang menakutkan di alam kuburnya. Lalu harta yang sudah capek-capek diambil orang, menjadi bahan pertengkaran keluarganya. Yang keluarganya tadinya maksudnya dia mau rukun, malah menjadi permusuhan. Adik kakaknya permusuhan, bukan gara-gara agama, bukan gara-gara soleh ketaatan, bukan, tapi gara-gara harta yang dia miliki. Padahal dia sudah capek cari hartanya, mati, anaknya berantakan, anaknya permusuhan, dia sendiri ditinggalkan, dibuang ke kebun awi, dibuang jauh-jauh. Paling datang nanti 1 tahun sekali, itu pun juga kalau ingat, itu pun juga dia nggak bisa apa-apa. Datang ke kuburan jalannya gimana, dia nggak pernah dididik kok. Cara menyelamatkan orang tuanya gimana, dia nggak tahu kok. Subhanallah, kan? Ini kerugian besar, kerugian besar setiap orang mau mati. Makanya kita berbuat jangan menunggu kaya. Kita kalau mau jadi orang mulia jangan menunggu kaya. Kita kalau mau banyak amal jangan menunggu kaya. Paham? Kita mau banyak ilmu jangan menunggu kaya. Kita mau mendekati Allah dan Rasul, menggait Allah dan Rasul, jangan menunggu kaya. Sekarang apa yang bisa kita perbuat? Saya tidak punya harta, punya dikit-dikit, yang dikit aja keluarkan. Saya tidak punya Pak dikit juga, punyanya apa? Tenaga keluarkan. Punya apa? Ayo keluarkan. Punya apa kita keluarkan? Untuk apa? Berbuat sebelum kita mati yang terbaik apa yang kita mampu. Itu aja patokannya. Nanti kalau kita mati, matinya dalam keadaan seperti itu. Itulah kematian yang mulia. It's okay? Yes?
Ya. Sekarang kan banyak orang yang aneh-aneh. Aneh-anehnya aneh-aneh yang sangat merugikan, yang memperlihatkan kebodohannya, memperlihatkan hal-hal yang dapat mencelakakan dirinya. Apa coba? Saya nanti mau berjilbab itu kalau sudah pensiun. Ada yang begitu. Nanti saya mah kalau mau pergi haji itu entar aja kalau udah beres pensiun, saya nanti mau pergi haji gitu. Saya mah nanti mau banyak sedekah itu nanti aja kalau sudah usahanya sudah maju gitu. Nah, tidak boleh menunggu, tidak boleh. Jaga oleh kita. Kematian tidak tahu, entah sekarang, entah nanti, entah besok. Tuh. Bukan Allah sesuai dengan keinginan kita, tapi segala sesuatu kita sesuai dengan kehendak Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ala alihi wa sahbihi. Nah, kita sekarang berjuang. Alhamdulillah di sini ada salah seorang jamaah hamba Allah, umat Rasulullah SAW. Beliau mau mewakafkan karena sudah berapa puluh tumbak saja yang diwakafkannya, udah 20 tumbak. Rencananya kita insya Allah akan kembangkan. Dan siapa yang mau ikut mengembangkannya, nah nanti bisa bergabung insya Allah. Bapak insya Allah ada di dalamnya, ya. Kita bantu anak-anak kita semuanya kerjasama dengan para ustaz yang ada, semuanya kembangkan, hidupkan daerah kita ini supaya semuanya menjadi orang-orang yang menjadi ahli surga. Ya, kalau kita mati, kita selamat, anak cucu kita pun juga selamat. Ada sarana prasarana untuk mendidik anak cucu kita nanti kalau kita mati. Tuh, siap berjuang semua? Siap, insya Allah. Dan Bapak sudah nanti menyusun karangan-karangan untuk dijadikan pedoman. Apa yang harus dikaji, Bapak sudah menyusun. Alhamdulillah banyak karangan. Itu terjemahan Aqidatul Awam, Abdul Bismillah sudah ada ke sini. Sebarkan oleh kita dengan terjemahannya. Terus terjemahan ya Nabi Salam Alaika ada berai bulan. Berai bulan itu harus dihafal nih sama grup hadroh ya. Yang berai bulan itu lengkap semuanya, baca. Baca oleh kita. Lalu ada itu Maulid kemarin ya, sudah bikin itu. Mars Milad Rasul biar anak-anak semuanya bisa menghafal tuh. Lalu ada lagi ini tawasul kepada Nabi sudah diterjemahkan, jadi kita tahu nanti disebar luaskan, semua harus punya di rumah masing-masing. Ini adalah kalau dibaca ini doa mujarab. Kalau dibaca ini di rumah kita, mau apa kita? Usaha mau lancar, pertanian mau subur, panennya mau bagus, bacakan. Ini menceritakan tentang keagungan Nabi. Lalu kita meminta syafaat Nabi dan kasih sayang Nabi, tawassul kepada Nabi. Nah, keagungan Nabi yang ditulis di sini, yang diucapkan di sini adalah keagungan Nabi yang tidak Allah berikan kepada siapapun makhluk Allah. Sebutkan di sini dalam ya akramal khalqi ini, ya. Ini di fotokopi sebar ke semuanya. Anak cucu kita harus apa? Ini dinyanyikan di rumah kita. Tidak bisa nyanyi ya baca saja. Karena ini menyebutkan semua keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini bisa. Udah dibacakan belum tadi? Dibacakan dulu aja. Ada yang sudah dapat fotokopiannya? Ada yang belum. Yang belum harus punya. Lagamnya seperti burdah, boleh lagam apa saja. Lagamnya bisa begini, gitu. Sallallahu wa sallama
دائما أبدا عليك والآل مع ساداتنا الغرار صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك والآل مع ساداتنا الغرار يا أكرم الخلق عند الله يا سادتي شفيع كل ورايا أجمل السير صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك والآل مع سادتنا الغرار يا أعلم الخلق أتقاهم أحبهم إليه يا من رآه رؤية البصر صلى وسلم ربي دائما عليك والآل مع سادتنا الغرار يا أكمل الخلق أزكاهم وأطيبهم ذاتا ووصفا وختم الأنبياء الطهور صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك والآل مع سادتنا الغرار أسوة الخلق في كل المحافل يخلق مثيلك يا صفي للمضار صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك والآل مع سادتنا الغرار لك اللواء استظل الأنبياء به والأولياء وكذا أكابر البشر صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك والآل مع سادتنا الغرار لك الإمامة إطلاقا وما سبقوك في المقامة يا ذا أعظم الخبر صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك والآل مع سادتنا
تنسى الفقير الحقير جزءا يا قمري صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك وآل ما سلفنا الغرالي اشفع لنا يا رسول الله واقضي لنا والمسلمين وأهل القبر والحضار صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك والآل مع سادتنا الغرالي وارحم بنا يا حبيب الله من جاءنا وخذ بنا يا حبيبي سر بنا وسيري صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك والآل مع سادتنا الغرالي والصحب والتابعين ما بدا أمدا ضوء الشموس ونور الأنجم النور صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك والآل مع سادتنا الغرالي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Jadi ada yang harus diganti wa masabakat, jadi wa masabaku pakai waw, taknya diganti dengan waw wa masabaku. Sebelum fotokopi ganti dulu sedikit dengan waw, lalu fotokopi sebar luaskan. Insyaallah kita nanti bertemu kembali. Jadi kepada masyarakat Pangalengan dan sekitarnya semua, ya kita satu padukan kekuatan kita sekarang di dalam membina kita, membina iman, Islam, ihsan, akhlak, adab, keilmuan, ya, dan di dalam membina masyarakat kita. Lalu Bapak mengundang setiap hari Minggu pertama di pesantren Simpang Pemulihan Sumedang, pagi-pagi jam 8 sampai zuhur, kumpul semua di sana pengajian bulanan semuanya. Nanti di sini bakal ada pengajian bulanan. Insya Allah Bapak pun juga berusaha hadir setiap bulan nanti ada. Jadi dikumpulkan dari semua kecamatan, kumpul di sini. Kita cari tempat yang strategis, ya, di mana, apa di Masjid Agung, apa di mana, kompakan semuanya insya Allah. Dan siapa yang mau ikut berziarah ke para wali Songo tanggal 16 April, hari Kamis pagi 16 April, bisa daftar nanti di sini, ya, ke Pak Ustaz, daftar. Tuh, insya Allah biayanya cuma Rp550.000. Tuh, wali Songo terus sampai ke Madura, awal di Malang sekalian. Tuh, 5 hari perjalanan, ya. 16 April pagi-pagi hari Kamis umumkan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna kana khabarna qira'atan mawlidatikal karim wa fi ta'lim bi barakatihi wa karim wa istinati jiwari fi dari wa na'imna bil jannati indhi wa man nas'aluka min ayati bil mustafa wa ahli sirri wal wafa kullana mu'inan wa musrifa wa mawlina bil jannati wa warzuqna bi jahihi sallallahu alaihi wasallam ya Allah qabulan wa izan syarafa wa inna نتوسل إليك بنبيك المختار ومن أبناء وصبي خيارك عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينهم بدار القرار تقبل منا وكتبنا من يسير أعمالنا بالإعلام والإصرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت الغفور الغفار يا غفار سبحان ربك رب العزة